Tidak ada masalah dengan praktek lebaran yatim itu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Yang tidak tepat dan perlu diluruskan adalah apakah arti yatim ya. Yatim itu kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Yatim ya. Itu bentuk tunggal. Bentuk jamaknya itu aitam atau yatama. Kata yatim ini turunan dari akar kata yatama, yaitamu, yutman, yang arti dasarnya itu lemah, letih, dan terpisah atau terputus. Dalam bahasa Arab, kata yatim ini secara umum digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang sendirian, ya, segala sesuatu yang terpisah dari kelompok itu disebut yatim. Kata ini juga digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang tidak ada bandingannya, tidak ada taranya. Ya. Kata yatim juga digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang sangat berharga, karena tidak ada duanya, tidak ada bandingannya. Ini arti kata yatim secara umum. Nah, ini kita udah bicara lebih khusus ya. Siapa sebetulnya yang disebut dengan yatim ya? Para ulama fikih mengartikan yatim itu secara khusus untuk menyebut ya seorang anak belum balik, belum mencapai usia dewasa yang ditinggal wafat ayahnya. Jadi ayahnya wafat ketika sang anak belum dewasa. Kalau anaknya sudah dewasa, maka dia tidak disebut yatim ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yutma ba'dah tilam. Tidak ada keyatiman setelah mimpi basah. Ya. Nah, mimpi basah itu dalam ketentuan syariat menjadi penanda bagi telah dewasanya seorang anak. Seorang anak yang ditinggal ibunya wafat. Dalam pengertian dan definisi para ulama fikih, anak belum dewasa yang ditinggal wafat oleh ibunya itu tidak disebut yatim ya. Jadi kata yatim ini khusus menyebut anak belum dewasa yang ditinggal wafat ayahnya. Namun Ustadz perlu sampaikan juga, bagaimanapun tetap ada ulama ya yang mengartikan yatim itu adalah seorang anak belum dewasa yang ditinggal wafat baik oleh ayahnya maupun oleh ibunya ya. Ayahnya maupun oleh ibunya. Yang penting kedua orang tuanya wafat, salah satunya wafat. Namun pendapat ini tidak populer ya. Yang banyak dianut itu adalah yatim khusus, sebutan yatim khusus ditujukan kepada anak belum balik yang ayahnya wafat. Perlu juga Ustaz sampaikan ini ya. Kata yatim juga dikenal di dunia hewan ya. Nah, di dunia hewan kata yatim itu digunakan untuk menyebut anak hewan yang induk betinanya wafat. Ya. Jadi kebalikan dengan di dunia manusia. Kalau di dunia manusia ayahnya yang wafat, kalau di dunia binatang, di dunia hewan itu induk betinanya yang wafat.
3 hal yang menyebabkan seorang anak belum dewasa yang ditinggal wafat ayahnya itu disebut yatim. Pertama, terputusnya anak itu dengan ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesendirian anak itu setelah ditinggal wafat ayahnya. Ya. Yang ketiga, keadaan anak itu yang masih belum dewasa. Anak yang belum dewasa fisiknya masih lemah ya. Dia belum mampu melindungi dirinya sendiri, belum mampu menjaga dirinya sendiri. Dia pun belum dapat bekerja atau berikhtiar memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya sendiri, baik pakaian, makanan, maupun tempat tinggal. Yang seharusnya kita lakukan terhadap anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kita untuk berbuat ihsan kepada anak-anak yatim. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah melakukan kebaikan plus, ya, kebaikan di atas rata-rata kepada anak-anak yatim. Kita tunjukkan kasih sayang kita kepada dia, welas asih kita kepada dia, ya. Kita tunjukkan empati kita kepada dia, ya. Dan kebaikan-kebaikan lainnya yang dibutuhkan oleh anak itu, sebagaimana jika anak itu membutuhkannya dari ayahnya, andai ayahnya masih ada. Bulan Muharram itu 1 dari 4 bulan haram dalam satu tahun, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dan Muharram. Jadi Muharram salah satunya. Di semua bulan haram yang 4 ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memang menganjurkan, mendorong kita untuk meningkatkan level amal baik kita, baik ritual maupun sosial. Seperti memperbanyak puasa, ya. Kemudian memperbanyak sedekah dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Ini berlaku di semua bulan haram. Nah, termasuk tentu saja juga di bulan Muharram, ya. Karena ia bagian dari bulan haram di mana kita memang dianjurkan untuk meningkatkan amal baik kita, maka termasuk tentu saja kepada anak-anak yatim, ya. Karena keberadaan anak-anak yatim di hadapan kita adalah medan kita beramal sosial. Karena itu, gunakanlah kesempatan ini untuk meningkatkan amal sosial kita kepada siapapun, terlebih pada anak-anak yatim. Iya, tentang keistimewaan 10 Muharram atau hari Asyura ini, ada memang sejumlah riwayat yang menyebutkan bahwa ia adalah hari sangat penting, ya, di dalam sejarah para nabi. Jadi dalam sekian riwayat diterangkan bahwa hari Asyura itu adalah hari di mana Allah mengangkat sekian banyak kesulitan para nabi. Sebutlah misalnya Nabi Adam alaihi salam itu bertaubat karena pernah melanggar perintah Allah di surga. Lalu Allah menerima taubat Nabi Adam alaihi salam ini pada hari Asyura. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam, kapalnya itu berlabuh di Bukit Judi dan beliau keluar meninggalkan kapal setelah banjir besar yang melanda dunia itu pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Kemudian diriwayatkan pula Nabi Ibrahim dibebaskan Allah dari api yang membakarnya
itu juga pada tanggal 10 Muharram. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan juga membebaskan Nabi Yusuf alaihi salam dari penjara Mesir itu pada hari Asyura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit, aneka macam penyakit menjijikkan yang diderita oleh Nabi Ayyub alaihi salam itu juga pada tanggal 10 Muharram. Lalu Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun di Laut Merah itu juga pada tanggal 10 Muharram. Jadi ada sekian banyak riwayat yang menunjukkan keistimewaan tanggal 10 Muharram ini. Nah, dulu di masa jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah itu punya kebiasaan juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram ya, atau hari Asyura. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebelum menjadi Nabi dan Rasul itu terbiasa pula berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Selanjutnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu juga berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Beliau sempat menanyakan ini kepada mereka, kenapa kalian ya, orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Mereka menjawab, ya 10 Muharram itu adalah hari di mana Musa dan Bani Israel dibebaskan Allah dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Dan sebagai wujud dan tanda kesyukuran, Nabi Musa alaihi salam pun berpuasa di hari itu. Merespon jawaban orang-orang Yahudi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana aula bi Musa minhum." Aku lebih berhak terhadap Musa daripada mereka, orang-orang Yahudi. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari itu, dan beliau pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pula di hari itu, di hari Asyura itu. Nah, kebiasaan berpuasa di hari Asyura ini baru jatuh ya, ketika turun perintah menunaikan puasa Ramadan ya, puasa di bulan Ramadan. Nah, setelah perintah melakukan puasa di bulan Ramadan itu turun, Rasulullah mempersilahkan para sahabat yang masih ingin berpuasa di hari Asyura, silahkan berpuasa, dan mereka yang ingin meninggalkannya pun silahkan meninggalkannya. Begitu. Istilah lebaran itu khas orang Indonesia ya. Bukan hanya di hari Asyura ya. Bahkan di hari raya Idul Fitri pun orang kita menyebutnya lebaran. Itu istilah khas lokal kita dalam memberi nama satu hari penting ya, yang diajarkan dalam syariat agama kita. Sebagian masyarakat kita memang mengenal hari Asyura itu sebagai lebaran yatim. Yang dimaksud dengan lebaran yatim itu hari di mana kita seyogianya, sepatutnya memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yatim di hari itu. Salah satu arti lebaran itu kan, lebaran itu terbentuk dari kata lebar ya, yang mendapat tambahan an ya. Lebar itu artinya luas, lapang ya.
Jadi Lebaran itu hari yang lapang, hari yang luas. Tidak boleh ada siapapun di hari itu yang merasakan hidupnya sempit, ya, merasakan hidupnya sulit. Misalnya Imam As-Samarqandi dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin itu menyebutkan satu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man masahayadahu ala ra'sil yatim yauma Asyura, rafa'allahu lahu bikulli sya'ratin darajah." Barang siapa mengusapkan tangannya ke kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah akan mengangkatnya 1 derajat untuk setiap rambut yang diusapnya. Nah, ada ulama yang memaknai kalimat mengusap kepala anak yatim ini sebagai perintah apa adanya, yaitu benar-benar kita mengusapkan tangan kita ke kepala anak yatim sebagai wujud dari kasih sayang dan welas asih kita. Namun banyak juga para ulama yang memaknainya lebih luas daripada itu. Jadi mengusap kepala anak yatim itu wujud nyata kebaikan terhadap anak yatim yang kita lakukan yang paling sederhana. Namun Rasulullah di satu kesempatan pernah bersabda, "Ana wakafilul yatim fil jannah kahatain." Aku dan orang yang menjamin atau menanggung anak yatim itu di surga seperti ini. Jadi beliau menunjukkan isyarat 2 jarinya seperti ini. Maknanya bisa jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan seorang penanggung anak yatim itu kelak di surganya Allah akan hidup berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ya. Jadi tidak ada masalah dengan praktek lebaran yatim itu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Yang tidak tepat dan perlu diluruskan adalah jika kita berpikir bahwa syariat hanya menganjurkan kita melakukan kebaikan kepada anak yatim itu di hari Asyura saja. Nah, ini yang tidak tepat. Di hari Asyura kita melakukan kebaikan kepada anak yatim atau kepada siapapun yang membutuhkan, itu sangat baik. Karena 10 Asyura adalah bagian dari bulan haram dan 10 Asyura adalah bagian dari bulan Muharram, dan bulan Muharram adalah 1 dari 4 bulan haram dalam setahun, di mana kita memang dianjurkan untuk meningkatkan amal kebaikan kita, baik ritual maupun sosial. Tidak ada masalah. Bahkan jangankan di bulan haram yang 4 itu, dorongan bagi kita untuk melakukan kebaikan bahkan dianjurkan di sepanjang tahun selama hayat masih dikandung badan. Jadi untuk kita yang mampu, ya tidak perlu menunggu 10 Muharram hanya untuk melakukan kebaikan kepada seorang anak yatim. Kalau kita mampu hari ini, lakukan hari ini. Kalau kita tidak mampu melakukan hari ini, ya minimal jangan lewatkan itu 4 bulan haram itu. Ya. Kalau di sepanjang 4 bulan haram itu kita masih belum mampu juga untuk meningkatkan level amal baik kita, ya minimal jangan lewatkan 10 Muharram untuk melakukan sesuatu yang lebih dibandingkan hari-hari yang lain. Demikian ya, wallahu a'lam.